Perdebatan mengenai teori konspirasi bumi datar dan bumi bulat hingga saat ini terus berkembang. Mereka pun, para penganut bumi datar ini memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh logika bahwa memang bumi itu datar. Bahkan, banyak filsuf Yunani kuno juga mempercayai bumi datar, termasuk Lucretius dan Demokritus, pendiri teori atom. Konsepsi Yunani kuno soal bumi memiliki beberapa kesamaan dengan pemikiran Mesir dan Mesopotamia awal. Kedua pihak menganggap bumi adalah piringan besar yang dikelilingi oleh tembok es raksasa, yaitu benua Antartika. Sementara, di era modern, pada abad 20 Masehi, komunitas bumi datar mulai dibentuk pada tahun 1956 oleh Samuel Shenton. Logika atau fakta pertama yang dijelaskan oleh penganut bumi datar adalah mengenai keberadaan benua Antartika. Selama ini, perjalanan mengelilingi dunia hanya dilakukan dari timur ke barat, atau sebaliknya, tidak pernah ada orang yang melakukan perjalanan dari utara ke selatan. Mereka mengatakan bahwa Antartika adalah tembok es tebal yang mengelilingi bumi, yang menjaga agar manusia tidak ada yang jatuh dari jurang tepi bumi. Bahkan, tidak boleh ada warga sipil untuk datang ke benua Antartika dan sudah diadakannya perjanjian yang ditandatangani oleh 46 negara, yang isinya adalah benua tersebut hanya digunakan sebagai tempat penelitian. Penganut bumi datar mengatakan, globe merupakan peta palsu. Di mana sebenarnya globe dibuat berdasarkan peta bumi datar. Mereka mencermati catatan perjalanan Kapten Cook pada 1772 mengelilingi Antartika selama 3 tahun 8 hari. Mereka meyakini Antartika adalah dinding es yang menjadi batas luar bumi, di mana Cook mengelilingi bumi sepanjang 60.000 km. Angka tersebut 1,5 kali panjang ekuator bumi dan tidak menemukan ujungnya. Penganut bumi datar mengatakan bahwa Antartika adalah tempat terlarang yang tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang, dan hal tersebutlah yang menimbulkan kesimpulan bahwa ada hal besar yang disembunyikan di balik benua Antartika yang hanya boleh diketahui beberapa orang saja dari anggota 46 negara yang menandatangani perjanjian tersebut saja. Penganut bumi datar mengatakan bahwa horizon bumi yang terlihat selama ini adalah berbentuk garis, bukan lengkungan. Sehingga bentuk bumi adalah datar, bukan bulat. Mereka melakukan sebuah percobaan, di mana percobaan itu dilakukan di lepas pantai dengan menggunakan kamera berkekuatan optical zoom sebesar 83 kali dan merekam kapal di tengah laut dari pinggir pantai. Dan benar, setelah dilakukan zoom, kapal tersebut masih terlihat, di mana apabila bumi itu bulat, seharusnya kapal tersebut sudah tidak terlihat. Ketika manusia menggunakan mata telanjang, hal itu tidak dapat terlihat karena kemampuan mata manusia tidak sampai sejauh itu. Objek yang terlihat mengecil bahkan menghilang jika dilihat dari kejauhan ialah karena masalah perspektif, atau sudut pandang saja dan refraksi atau pembiasan arah rambat gelombang. Sementara, untuk perhitungannya sendiri adalah menggunakan rumus Pythagoras, di mana apabila bumi itu bulat, dengan asumsi jari-jari bumi 6.371 km, seharusnya lengkungan bumi sebesar 8 inci per mil. Selanjutnya, dilakukan eksperimen Bedford di Norfolk, Inggris, di mana sebuah kapal dialirkan pada sungai yang diklaim memiliki permukaan datar sepanjang 6 mil per 9,7 km. Dengan perhitungan yang ada, apabila benar bumi bulat, maka akan ada 4,8 meter lengkungan bumi. Artinya, benda setinggi kurang dari 4,8 meter tak bakal terlihat. Namun, penganut bumi datar tidak melihat lengkungan tersebut. Kapal dan layar yang hanya setinggi 4,8 meter tetap terlihat. Penganut bumi datar mengatakan bahwa foto bumi bulat yang tersebar selama ini adalah hasil rekayasa komputer generate imaginary atau CGI alias buatan komputer.
Sebab dari data satelit-satelit yang diluncurkan NASA, lokasi satelit-satelit di atmosfer tersebut tidak cukup jauh jaraknya dari bumi untuk bisa memotret bumi secara keseluruhan. Analoginya adalah seperti ketika seseorang memotret bangunan rumah, tapi posisi orang itu hanya berjarak 1 meter di depan rumah. Apakah orang tersebut bisa mengambil foto rumah secara penuh? Tentu saja tidak. Sebuah teori haruslah dapat diuji. Pernyataan tanpa bukti, penelitian, asumsi, dan paradigma hanyalah pernyataan pribadi. Sementara itu, sebuah teori ilmiah harus diuji kebenarannya. Jika teori ini dapat dipatahkan, maka teori ilmiah baru akan digunakan sebagai landasan ilmiah terbaru dan paling valid. Itulah tadi beberapa pendapat dari penganut bumi datar, namun sebenarnya apa yang dijelaskan para penganut bumi datar juga dapat dijelaskan secara ilmiah oleh pemahaman mengenai bumi bulat, sehingga sampai saat ini apa yang kita pelajari di sekolah, dan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya menjelaskan bahwa memang bumi itu bulat dan sudah ada banyak penelitian ilmiah untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang dilontarkan penganut bumi datar. Itulah tadi sekilas pendapat mengenai bumi datar. Jika kamu tidak percaya mengenai bumi bulat, silahkan cari referensi-referensi ilmiah mengenai bumi bulat yang dapat menjawab 3 argumen di atas. Namun, jika kamu penganut bumi datar, silahkan komentar di kolom komentar apabila memang pendapat tersebut benar.